Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya. Hari ini 19 Juli pukul 16 lewat 24 menit. Langsung aja guys, gua mau memberikan informasi ya bahwa lu di pasar saham jangan jangan polos ya. Lu harus tahu bahwa ada beberapa trik cara owner atau perusahaan atau pengendali yang merampok uang investor retail atau membuat lu investor retail itu rugi, membuat lu rugi. Nah, yang pertama langsung aja guys, yang paling sering dilakukan itu adanya beban lain-lain. Jadi adanya kenaikan beban lain-lain. Kenaikannya signifikan. Biasanya ya, ini indikasinya adalah biasanya gross profit marginnya atau net profit marginnya itu 20% dari tahun 2020, 2021. Ternyata tahun 2022 gross profit margin dan net profit marginnya itu menjadi 5%, bahkan net profit marginnya itu sampai minus atau 1%. Nah, itu guys. Jadi ini disebabkan karena adanya kenaikan beban lain-lain. Kenaikan beban lain-lain itu bagaimana? Misalkan si pengendalinya atau ownernya ya guys ya, dia jalan-jalan ke wilayah Swiss ya, ke Swiss atau ke Amerika atau kemana gitu ya, menggunakan uang perusahaan, yang harusnya itu nanti menjadi EPS lu sebagai pemegang saham bisa dapat EPS, earning per share, lu dapat untung per saham, dan itu nanti bisa mempengaruhi dividen lu ya. Ternyata EPS-nya yang tadinya 100 jadi tinggal 80, jadi tinggal 60. Nah, ini yang banyak digunakan. Adanya kenaikan beban lain-lain. Kemudian yang kedua adalah right issue. Ya, untuk yang pertama masih mending kalau misalkan beban lain-lain ada catatannya. Untuk apa beban lain-lainnya? Beban lain-lainnya untuk apa? Tapi ada perusahaan yang tidak mencatatkan beban lain-lain rinciannya seperti apa. Nah, itu kita nggak bisa ngedeteksi guys. Kita nggak tahu ini buat apa beban lain-lain. Sekarang yang kedua adalah right issue. Ya, nggak semua perusahaan right issue itu jelek. Ada yang bagus, ya, ada yang bagus. Sekali lagi guys ya, gue nggak memukul rata bahwa semuanya yang right issue itu berarti ngambil duit lu. Enggak. Ada perusahaan yang right issue memang dia untuk perkembangan perusahaan. Ada. Cuman begini guys, ada juga perusahaan yang menggunakan right issue ini sebagai ajang untuk mengambil duit lu, investor retail. Caranya bagaimana? Dia kan terbitin lembar saham baru. Kalau lu beli, ya si perusahaan, si pengendali untung. Ya berarti sahamnya diserap sama lu gitu guys. Tapi kalau lu nggak beli, lu nggak nebus ya right isunya, si perusahaan tetap untung juga. Kenapa? Karena dia akan semakin mengendalikan sahamnya. Lu terdelusi, bisa-bisa si perusahaan ini dia nyerap. Dia beli tuh right isunya, pengendalinya beli. Akhirnya dia makin memiliki porsi kepemilikan saham yang tadinya 50% jadi 51, jadi 55, jadi 60. Jadi lu terdelusi, lu nggak punya pilihan. Kalau misalkan lu tebus, lu rugi. Kalau misalkan nggak tebus, lu juga rugi. Karena terdelusi guys. Yang tadinya EPS lu ya, lagi-lagi kita ngomongin laba per saham. Yang tadinya EPS lu di angka 100, lu turun. Jadi 60, jadi 50. Karena terdelusi. Itu yang nomor 3. Nah, nomor 3 nih, itu nomor 2. Sekarang nomor 3. Ini mainnya lebih rapi. Ya, ada yang namanya transaksi afiliasi. Transaksi afiliasi ini ada banyak guys. Caranya ada banyak. Pertama ya, dia penjualan nih, gue kasih kayak gini nih guys. Penjualan ya ke afiliasi dengan harga rendah. Jadi sebenarnya di pasaran barang ini harganya 5.000. Tapi perusahaan TBK yang lu punya sahamnya, dia ngejual ke perusahaan afiliasinya dengan harga 3.000. Jadi penjualannya itu nanti rendah. Itu yang A. Yang B ya, ada juga yang kayak begini guys. Pembelian bahan baku dari perusahaan afiliasi. Nah, yang B, dia beli bahan baku. Beli bahan bakunya dari perusahaan afiliasi. Perusahaan afiliasi ini bisa macam-macam. Bisa yang punya perusahaan temennya dia. Lu perusahaan TBK nih, ya, lu punya perusahaan TBK. Dia beli bahan baku dari perusahaan A. Ternyata yang punya perusahaan A ini adalah eh, pengendalinya, tapi nggak TBK. Dia beli bahan baku di sini. Misalkan perusahaan koin, dia beli bahan baku koinnya dari sini. Nah, si perusahaan TBK-nya ya untungnya kecil.
Ya, untungnya kecil. Perusahaan TBK yang untung gede ini nih dia yang jual bahan baku ke perusahaan TBK. Nah, itu guys. Jadi ada perusahaan yang penjualannya ke afiliasi dengan harga rendah, kemudian pembelian bahan baku ke perusahaan afiliasi. Udah begitu, belinya dengan harga tinggi. Dengan harga tinggi guys. Nah, ini guys. Ini yang kedua. Kita baru ngomongin yang ketiga tapi poin B. Sekarang poin C-nya guys. Nah, ada pendanaan nih. Pendanaan tanpa keuntungan. Biasanya kalau misalkan perusahaan atau ada pihak memberikan dana kepada perusahaan lain, minjemin duit gitulah kata-kata ya, dia ada bunga. Biasanya kayak begitu. Nah, tapi ini ada perusahaan, entah induknya, entah anaknya, mana yang lagi untung, yang lagi punya duit banyak, dia ngasih pinjaman ya ke perusahaan afiliasinya, entah induknya entah anaknya. Misalkan ada anak perusahaan nih, dia lagi untung gede. Nah, dia ngasih pinjaman ke induknya. Udah begitu, dia ngasih pinjaman tanpa ada bunga biasanya, tanpa ada keuntungan, imbal hasil. Udah begitu, tidak ada jadwal pengembalian yang jelas. Jadi itu sebenarnya duit yang harusnya bisa buat ekspansi anak usahanya, tapi dipinjam sama induknya. Nah, itu pendanaan tanpa keuntungan biasanya ada yang kayak gitu juga. Itu yang C. Kemudian yang D. Wow, banyak guys. Nih, D ya. Yang D itu adalah nih, akuisisi. Akuisisi dengan harga mahal. Ini ada perusahaan TBK. Lu punya sahamnya, ya. Dia beli perusahaan A. Dia beli perusahaan A. Perusahaan A-nya ini bisa di dalam negeri, bisa di luar negeri. Ternyata itu perusahaan masih satu pengendali dengan owner yang TBK ini. Ya, jadi cuma mindahin duit nih guys. Udah begitu dia akuisisi dengan harga mahal. Nah, itu juga terkadang terjadi. Jadi transaksi afiliasi. Nah, itu dan lain-lain guys ya, dan lain-lain. Nah, itu yang ketiga. Biasanya yang mainnya lebih rapi itu di sini nih guys nih. Kalau di sini gampang kelihatan. Wah, ini ada perusahaan regisu mulu nih. Wah, ini ada perusahaan yang gross profit marginnya sama net profit marginnya tiba-tiba jadi rendah. Ketahuan. Tapi kalau transaksi afiliasi ini kalau nggak jeli, kalau lu nggak banyak membaca, nggak banyak cari tahu, biasanya lu kecele. Lu kena jebakan. Kemudian yang keempat, guys. Nah, ini yang keempat biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memang wah udah mantep banget. Pembelian obligasi. Jadi ini perusahaan nerbitin obligasi. Ya, dia nerbitin obligasi atau nerbitin apalah. Kemudian obligasinya ini dibeli oleh aset manajemen atau dibeli oleh pihak lain yang jadi obligasi ini nanti perusahaan TBK yang lo pegang sahamnya, dia ngasih return biasanya 9-10% ya, atau kalau kalah sampai 15%. Ada nggak yang begitu ya? Ya coba lu cari aja lah. Ya, dia nerbitin obligasi, kemudian nanti obligasinya diserap. Kita nggak bisa tahu nih yang beli siapa. Karena biasanya di keterbukaan informasi nggak ada. Nanti diserap sama orang, atau sama pihak, atau sama perusahaan, atau sama apapun lah. Dibeli, ya, atau diambil, diserap. Nah, nanti yang dapat duit banyak, itu yang beli atau yang punya obligasinya. Kayak begitu guys, yang punya obligasinya, obligasi dari perusahaan TBK ini. Nah, lu yang punya saham perusahaan TBK, dapat dividennya kecil-kecil. Atau bahkan dia nggak bagi dividen. Nah, lu agak sulit nih kalau ngedetek yang nomor 4, karena biasanya ya susah ngedeteksi siapa yang beli obligasinya, itu siapa yang nyerap obligasinya susah gitu guys. Nah, itu 4 poin ya guys. Selain itu ada yang kelima, ada yang keenam, ada yang ketujuh. Silahkan lu komen bagaimana trik-triknya ya, tapi gue coba sebutkan 4 dulu. Nah, yang jelas begini guys. Kadang ada pertanyaan, bang, tapi misalkan grup ini guys ya, grup ini atau bang, perusahaan-perusahaan ini kan dia terkenal dengan perusahaan-perusahaan yang bagi dividennya kecil guys, bang, gitu kan misalkan. Tapi kok ada perusahaan yang bagi dividennya gede? Nah, biasanya guys kalau begitu itu ada investor besar lain di perusahaan tersebut, satu, sehingga dia mau tidak mau harus membagi dividen secara fair ya. Biasanya kayak begitu. Ada investor lain, bukan investor retail, investor perusahaan gede juga. Dia di perusahaan itu ya guys ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kan yang pertama tadi ada investor lain atau ada perusahaan lain yang megang sahamnya ya. Yang kedua, biasanya itu dia joint venture atau perusahaan patungan. Jadi ada misalkan ada grup nih, grup terkenal
terkenal, ya ada grup atau konglomerasi lah, atau grup lah, atau perusahaan-perusahaan terkenal dividennya kecil-kecil, ya kan? Dividennya kecil-kecil nih. Ternyata ada salah satu atau salah dua perusahaan dia yang bagi dividen gede-gede, gitu guys. Nah, biasanya ada investor lain yang punya porsi kepemilikan besar di saham tersebut, sehingga dia bagi dividennya fair gitu. Nah, lu yang punya sahamnya ikut dapat dividen gede juga. Kemudian yang kedua, kan yang tadi biasanya ada investor lain yang punya porsi kepemilikan besar di saham tersebut ya guys ya. Kemudian yang kedua itu biasanya joint venture. Dia perusahaan patungan. Ya sama, berarti ada investor lain yang besar kayak gitu guys. Nah, hal-hal begini ya yang lu perlu tahu guys. Lu harus jeli dengan hal-hal seperti ini. Tapi gini, bukan berarti yang melaksanakan right issue, bukan berarti perusahaan atau grup yang melaksanakan transaksi afiliasi, bukan berarti perusahaan yang menerbitkan obligasi, bukan berarti perusahaan yang adanya kenaikan beban itu jelek semua, enggak. Ada memang perusahaan yang benar melakukannya. Cuman biasanya owner atau perusahaan atau pengendali itu melakukan trik semacam itu di sini, gitu guys. Biasanya melakukan trik semacam itu di situ, melalui celah itu guys, yang akhirnya banyak investor retail yang dirugikan. Nah, caranya bagaimana guys? Cara paling gampang ya untuk filterisasi ya sebenarnya dari dividen. Udah, lu dengan ngelihat dividen ya, dengan melihat dividen lu jadi bisa memfilter mana perusahaan yang fair, mana perusahaan yang enggak. Ada nggak perusahaan yang pengendalinya powerful gitu guys? Powerful ya. Ada yang pengendalinya powerful, tapi dia tetap fair. Ada guys. Ada. Pengendalinya kan biasanya gini. Kalau misalkan pengendalinya powerful, dia punya fasilitas buat jual beli saham, dia punya fasilitas untuk ngepom-pom saham, dia punya relasi untuk ngegoreng saham. Powerful biasanya pengendalinya. Nah, ada nggak pengendali yang powerful, yang dia memang benar-benar satu doang, dia mengendalikan saham tersebut ya, dia pihak atau grup atau owner pengendali perusahaan, dia mengendalikan satu saham tersebut, ke porsi kepemilikannya 70-80, tapi dia tetap fair, ada. Ya banyak juga yang kayak gitu guys. Jadi lu harus bisa jeli. Nah, itu biasanya paling gampang mencarinya bener apa enggak, fair atau tidak, si pengendalinya bagus atau tidak, baik atau tidak, ngambil uang lu atau enggak. Nah, itu dari dividen. Itu cara paling mudah. Porsi dividen payout rasionya 40%, 50%, 60%, 70%. Kayak begitu guys. Ada juga perusahaan-perusahaan terkenal, perusahaan-perusahaan besar yang dia fair. Karena ya itu tadi gue bilang, dia ada investor lain, minimal ada 2. Apalagi kalau yang megang ada 3 investor, apalagi kalau ada 4 investor terkenal tuh di perusahaan tersebut. Biasanya itu pembagian dividennya fair gitu loh. Karena semuanya mau duit secara fair. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys ya. Lu harus tahu trik-trik semacam itu di pasar saham supaya lu tidak terjebak guys. Semoga video ini bermanfaat dan mudah-mudahan lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.